Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. Langsung saja, nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah ini merupakan kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus tahun 41 Hijriah atau tepatnya 661 Masehi di kota kecil Ilyat, wilayah Yerusalem. Bani Umayyah berdiri karena adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas dunia Islam. Ketua Umayyah memegang kekuasaan selama 90 tahun dan dipegang oleh 14 khalifah. Bani Umayyah menggunakan sistem monarki dalam pemilihan kekhalifahannya. Yang dimaksud sistem monarki ini, mereka melantik khalifah dari golongan ahli keluarganya saja. Alhasil, Bani Umayyah berhasil mengokohkan kekhalifahan selama 90 tahun, pada tepatnya di tahun 661 sampai 750 Masehi. Selama kurang lebih 90 tahun, ada 14 khalifah yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Keenam Walid bin Abdul Malik. Ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan Umar bin Abdul Aziz. 9 Yazid bin Abdul Malik. 10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. 13 Ibrahim bin Walid. Dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia. Alhasil, Islam memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas. Seperti sikap orang fanatik orang Arab yang sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar menjadi kaum muslim atau bangsa Islam. Yang pertama, sikap berani dan tegas Khalifah Bani Umayyah. Yang kedua, sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, pola pengembangan busana dengan pendekatan Arabia. Yang keempat, sikap berani berperang dari kaum muslim. Yang pertama yaitu memakai sistem monarki. Yang kedua, banyak wilayah yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga, banyak penyelewengan yang terjadi. Yang keempat, pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Hal ini terjadi sebab pemberontakan di mana-mana dikarenakan perebutan kekuasaan
perebutan harta kekayaan pemerintahan Islam, adanya dendam antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan di sisi lain, Abbasiyah sedang berkembang pesat, mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Hal ini yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah dan sekaligus digantikan oleh Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tenggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat dengan garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi. Ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah, pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Selain itu, kelompok keturunan bangsa Persia pimpinan Abu Musli Al-Khurasani kerjasama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Soffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur dari tahun 750 sampai 775 Masehi. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan Barat dan Muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun Ar-Rasyid, putra Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, sekaligus menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh
dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai tahun 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir Ahlus Sunnah. Pada masa ini terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil, karena sebelum dirinya wafat, ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Muntasir, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'tas lebih dulu, namun Al-Muntasir tidak menerimanya. Akibatnya, posisi Al-Muntasir langsung diturunkan dengan paksa. Kemudian, Al-Muntasir membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahnya terbunuh, Al-Muntasir menjadi pemimpin khalifah, namun tidak berselang lama, ia juga terbunuh. Sejak saat itu, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan mundurnya dinasti Abbasiyah. Di antaranya yaitu kurangnya perhatian pada persoalan politik. Para gubernur di berbagai provinsi mulai bertindak lebih bebas. Semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah, dan kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.